اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar mengaji pemula, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode Ad-Jani, sebaiknya tonton penjelasan kaidah-kaidah pembelajaran pada bagian akhir video ini. Dijelaskan juga bagaimana gambaran praktik belajar mengajar di dalam kelas. Video kali ini akan membahas mengenai huruf hijaiyah dhad, mengenal makhraj dan sifat huruf dhad, serta akan mempraktikkan membaca huruf dhad dengan 3 harokat dasar pada halaman 14 jilid 1 metode Ad-Jani. Makhraj dan sifat huruf dhad. Ketika tidak berharokat, huruf dhad dibaca dengan cara dhad, fathah, alif, dal, sukun. Dhad, bukan dibaca bo. Kalau bo berarti sudah berharokat fathah. Dhad, fathah, bo. Ketika tidak berharokat, maka dibaca dhad. Makhraj huruf dhad, yaitu keluar dari salah satu sisi lidah. Perhatikan, ini salah satu sisi lidah, kiri maupun kanan, atau dengan keduanya, kiri dan kanan. Kemudian sisi lidah ini menempel, menekan dan bersandar dengan kuat dengan dinding dalam gigi geraham atas. Perhatikan, ini dinding dalam gigi geraham atas. Ini sisi lidah, ini dinding dalam gigi geraham atas. Bagian penampang lainnya ini adalah dinding geraham atas. Perhatikan, ini adalah sisi lidah. Atau gambar makhraj lainnya adalah ini sepanjang pinggir lidah atau sisi lidah, ini di sini keluarnya huruf dhad. Atau gambar yang lainnya, ini adalah penampang sisi lidah dilihat dari tampak samping dan menekan kepada dinding dalam gigi geraham atas. Jadi menekan ke arah sini, ini lidahnya, sehingga jika kita menekannya ke arah sebelah kiri, ini dilihat dari atas, ini lidah kita menekan ke geraham sebelah kiri. Jika sebelah kiri, kanan juga boleh atau kedua-duanya juga boleh. Ini contoh yang sebelah kiri. Jadi seluruh pinggir lidah ini menekan, kemudian sambil menutupnya sisi lidah pada langit-langit, otomatis karena sepanjang pinggir lidahnya menempel di geraham, maka lidah menjadi terangkat ke atas semua, menutupnya langit-langit atas, bersamaan ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Perhatikan, ini ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Ujung lidahnya menyentuh di sini, perhatikan ini di sini. Ini di sini ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri atas. Sehingga dari sini terlihat bahwa makhraj huruf dhad itu bukan pada satu titik, tetapi pada titik yang panjang. Mulai dari titik lam di sini terus sampai ke belakang, sepanjang pinggir lidah. Ditempelkan, boleh ke dinding dalam gigi geraham atas sebelah kiri, atau dinding dalam gigi geraham atas sebelah kanan, atau boleh kedua-duanya. Ini yang diwarnai, ini adalah dinding geraham atasnya, ini sepanjang pinggir lidahnya ditempelkan. Disitulah keluar huruf dhad. Dhad. Sekali lagi harap diperhatikan bahwa makhraj dari huruf dhad itu bukan pada satu titik, tetapi posisinya adalah memanjang sepanjang pinggir lidah dan menempel ke dinding dalam geraham atas. Sementara ujung lidahnya sampai menyentuh pangkal gusi gigi seri atas. Itu adalah makhraj atau tempat keluarnya huruf dhad. Sekarang mari kita lihat bagaimana sifat huruf dhad.
Yang pertama adalah al-jahru atau al-jahr yang berarti jelas. Ketika berharokat dibunyikan dengan tidak mendorong udara. Perhatikan, bo, di, du. Tidak dengan mendorong udara yang kuat dari dalam, namun dengan menekan dengan secara kuat pada titik makhraj. Bo, di, du. Sifat huruf yang kedua adalah ar-rakhawah yang berarti lunak, suara tidak tertahan. Saat huruf mati, maka dibaca mengalir. Mengalirnya huruf dhad di sini menunjukkan bahwa ketika sukun, huruf dhad tidak memantul atau tidak terhentak, tetapi seperti tertelan. Perhatikan, al, tidak dibaca ad, tetapi al, mengalir, al. Begitu juga saat tasydid, maka harus dibaca mengalir, al-bo, al-bo, al-bo. Begitu juga saat huruf dhad sukun berada di tengah kata, maka tidak terpisah antara dhad sukun dengan huruf yang ada di depannya. Contoh di sini huruf di depannya adalah lam kasrah, fi tadlilin, fi tadlilin. Selanjutnya, sifat huruf dhad adalah al-isti'la yang berarti pangkal lidah naik. Dan ini menunjukkan ketika berharokat fathah tidak dengan membulatkan bibir, namun dengan menegangkan pangkal lidah beserta tengah lidah karena memiliki sifat itbaq. Ini didukung juga dengan menempelnya sepanjang pinggir lidah pada geraham atas sesuai dengan makhraj huruf dhad, sehingga huruf menjadi tebal. Bo, di, du. Huruf menjadi tebal. Dan terdengarnya o bukan dengan di-o-kan tetapi dengan menegangkan pangkal lidah sehingga tidak perlu dengan membulatkan bibir. Tidak do, tapi bo. Selanjutnya sifat huruf dhad yang kelima adalah al-ismat yang berarti tidak lancar karena ada tahanan terlebih dahulu sebelum keluarnya huruf. Bo, karena menekannya pada titik makhraj. Lawannya adalah sifat idlaq, yaitu huruf-huruf yang makhrajnya berada di tepi. Huruf dhad memiliki sifat khusus yang tidak memiliki lawan adalah al-istitalah. Istitalah ini yaitu cara mengucapkan huruf dengan makhraj yang memanjang, karena titik makhraj dhad adalah sepanjang pinggir lidah. Perhatikan yang tadi sudah disampaikan, yang bertemu dengan permukaan sepanjang gigi geraham atas dari belakang sampai menyentuh pangkal dua gigi seri atas. Silakan Anda perhatikan kembali penjelasan makhraj huruf dhad. Itulah sifat istitalah. Sekarang marilah kita perhatikan bagaimana cara mengucapkan huruf dhad ketika fathah, kasrah, dhammah, ketika sukun, tasydid, dan ketika di tengah kata. Dha, di, du, al, dha, fi tadlilin, dha, di, du, al, dha, fi tadlilin. Kesalahan yang biasa terjadi saat mengucapkan huruf dhad. Yang pertama adalah dibunyikan seperti huruf dal atau mungkin ada juga dzal. Di sini ada kata atau kalimat ghairil maghdubi, maghdu pakai dhad, namun sering dibaca ghairil maghdubi, maghdubi pakai dal.
Sepertinya mirip, namun kedua huruf ini perhatikan memiliki makhraj yang sangat jauh berbeda karena huruf dal itu ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas, di mana huruf dal ini sama dengan huruf ta dan huruf to. Maghdubi pakai dal, maghdubi. Sementara huruf bod itu sepanjang pinggir lidah yang ujungnya menyentuh juga pangkal gigi seri atas, namun pinggir lidah lainnya menempel sepanjang pinggir lidah tersebut kepada geraham atas. Perhatikan, ini geraham atas dan ini adalah sepanjang pinggir lidah ditempelkan. Ghairil maghdu, maghdu dengan maghdu. Maghdu memakai dal, sementara bod maghdu, maghdubi, ghairil maghdubi. Ini yang harus diperhatikan, dan pengetahuan mengenai titik makhraj harus difahami sehingga mampu mengucapkan huruf sesuai dengan makhraj huruf tersebut. Karena akan berbahaya jika makhrajnya berubah, maka menjadi huruf yang berubah. Contohnya di sini bod menjadi dal, yang tentunya ini bisa merusak arti, yang jika di dalam rukun solat atau al-fatihah maka bisa membatalkan solat tersebut. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Sekarang marilah kita berlatih mengucapkan huruf bod dengan 3 harokat dasar, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Yang ketiga harokat ini harus disempurnakan pengucapannya. Perhatikan. A, I, U. U, I, A. U, I, A. A tidak diucapkan dengan A yang terbuka lebar, kemudian I tidak diucapkan dengan E atau tetapi I dengan menarik rahang ke bawah. Selanjutnya dhammah U dengan membulatkan bibir. U tidak dibaca tetapi U. Mari kita praktik membaca huruf bod dengan 3 harokat dasar pada halaman 14 jilid 1 metode Ad-Jani. Bo, di, du. Bo, bo. Di, di. Du, du. Do, di, du. So, si, su. Sha, shi, shu. Sa, si, su. Za, zi, zu. Ra, ri, ru. Za, zi, zu. Da, di, du. So, si, su. Do, di, du. Pada bagian bawah dibaca dengan dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, bod, sin, shin, sad, bod. Untuk memastikan apakah murid sudah menguasai halaman ini dengan baik dan benar, bisa dibaca secara terbalik atau dicek dengan bacaan acak. Seperti contoh, du, di, bo. Su, si, so. Du, di, da. Zu, zi, za. Ru, ri, ro. Zu, zi, za. Atau dibaca secara acak seperti contoh, za, ro, da, za, so, do, di, si,
ri, di, ri, zi, si, di, du, zu, du, su, du, ru, zu, di, zi, si, di, zi, di, si, dal, ra, zai, shin, sad, dad, shin, dad, zal, ra, zai. Demikian. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang faham akan hal ini dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Jika video ini bermanfaat, silakan share atau bagikan video melalui media sosial Anda. Video ini didukung juga oleh Oase Al-Quran, yaitu sebuah referensi Al-Quran untuk keluarga muslim yang terdiri dari 5 jilid. Jilid 1, 2, dan 3 merupakan Al-Quran penggalan per makna. Ini adalah mushaf Al-Quran per makna pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dengan penggalan per makna, siapapun Anda dapat memilih tempat wakaf dan memilih tempat ibtida di semua titik dengan tidak mengubah makna. Kemudian lebih mudah untuk memahami isi kandungan ayat. Jilid yang keempat adalah Mushaf Tadabbur Al-Quran 30 juz, di mana ini merupakan rangkuman dari berbagai tafsir, sehingga siapapun Anda akan lebih mudah memahami isi dalam setiap halaman Al-Quran dengan secara mudah. Jilid yang kelima adalah buku Ulumul Quran, yaitu informasi seputar Al-Quran. Oase Al-Quran disupervisi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad dan penulis serta kontributor Kiai Haji Fathuddin Ja'far, Kiai Haji Muhaimin Zain, serta Dr. Haji Briliantono M. Sunarwo. Info lebih lengkap silahkan klik www.oasealquran.blogspot.com atau WhatsApp di nomor 087788251721. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Kaidah-kaidah pembelajaran. Yang pertama, diajarkan dengan cara dibaca langsung tanpa dieja. Sebagaimana contoh, di sini tidak dibaca ba fathah ba, ba kasrah bi, ba lummah bu, tetapi langsung ba bi bu. Selanjutnya tidak memanjangkan bacaan seperti ba bi bu, karena ba tidak sama dengan ba, bi tidak sama dengan bi, bu tidak sama dengan bu. Tidak dipanjangkan seluruhnya maupun dipanjangkan salah satunya. Contoh, ba bi bu atau ba bi bu. Jadi harus konsisten satu harokat. Ba bi bu. Selanjutnya tidak menambahkan akhiran hamzah pada setiap bacaan. Contoh, ba, bi, bu. Tetapi dibaca ba, bi, bu. Tidak ba, bi, bu. Demikian. Selanjutnya perhatikan kesempurnaan setiap harokat. Dhammah dibaca dengan membulatkan bibir, u. Kasrah dibaca dengan menarik rahang ke bawah, i. Fathah dibaca dengan terbuka sedikit dari posisi kasrah, yaitu perhatikan u, i, a, u, i, a, u, i, a. Fathah tidak dibaca a, tetapi a. Kasrah tidak dibaca e,
atau atau tetapi i dan dhammah dibaca u dengan membulatkan bibir. U tidak dibaca tapi u. Perhatikan juga cara menyebutkan huruf hijaiyah tanpa harokat pada bagian bawah halaman dengan benar. Contoh, alif, ba, ta, tha, jim, ha. Cara mengajarkan di dalam kelas. Langkah 1, bacalah halaman yang telah dipelajari sebelumnya secara bersama-sama. Jika ini adalah pelajaran yang kedua, ketiga, atau selanjutnya, maka sebelum menambah pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya baca pelajaran sebelumnya secara bersama-sama. Kemudian, guru menjelaskan teori yang akan disampaikan pada pelajaran saat itu. Contohnya, mengenai makhrajnya, atau mengenai sifat hurufnya, atau mengenai lainnya, seperti yang dicontohkan pada video ini. Setelah menjelaskan, langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah bacalah halaman yang akan dipelajari saat itu secara bersama-sama atau seluruh murid. Guru mencontohkannya dan murid mengikuti. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, jika satu kelas sudah membaca dengan bagus, maka bagilah kelas secara perkelompok. Misalkan 2 kelompok besar terlebih dahulu, kemudian bagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Pertama bagi kelompok yang besar, kemudian kecil, kemudian kecil. Langkah yang keempat, setelah murid telah mampu membaca secara berkelompok dengan baik, dengan lancar, maka mulailah murid membaca secara perorangan di hadapan guru. Jika jumlah murid cukup banyak, sebaiknya ada beberapa guru yang mendengarkan, sehingga murid yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran untuk maju. Catatan tambahannya, selama proses pembelajaran satu persatu, murid yang sedang menunggu giliran dapat diisi dengan kegiatan lain. Contoh, dengan belajar menulis huruf Arab, dengan berlatih membaca halaman yang sedang dipelajari supaya tambah lancar, atau dengan kegiatan lainnya sesuai kreativitas dari guru. Jika guru menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan, guru juga dapat meminta beberapa murid yang sudah lulus atau sudah lancar untuk membantu temannya yang kesulitan tersebut sebelum maju ke depan. Demikianlah gambaran cara mengajarkan di dalam kelas. Adapun pada saat prakteknya, tentu diperlukan kreativitas dari guru masing-masing yang penting dengan tujuan pembelajaran menjadi maksimal. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzala al-furqana